Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2713 dipaksa. Ketika melihat Feng Yuandao, orang gila, Li Chunsan, dan yang lainnya, ekspresi Ying Chang berubah serius. Dia berhenti dan tidak lagi menekan Lu Ming. Ying Chang, kamu datang lebih awal. Ada apa? Apa kamu menemukan sesuatu? Tatapan Feng Yuandao memandang ke arah Ying Chang, dan cahaya aneh berkedip di matanya. Jelaslah bahwa Feng Yuandao curiga bahwa Ying Chang telah memperoleh sesuatu. Ekspresi Ying Chang berubah. Dia memaksakan senyum dan berkata, Saudara Feng pasti bercanda, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan sesuatu? Aku juga baru saja tiba, tetapi beberapa orang ini baru saja keluar dari gunung, aku sedang menginterogasi mereka. Menghadapi Feng Yuandao, Ying Chang tidak berani menyinggung perasaannya. Ini karena latar belakang pihak lain sama sekali tidak kalah dengannya. Pada saat yang sama, kekuatan tempurnya berada di atasnya. Dia telah bertarung dengan Feng Yuandao beberapa kali di masa lalu dan selalu kalah telak. Saat berada di level ke-9 alam Dewa Void, Ying Chang hanya memiliki pengalaman mengalahkan ahli alam Dewa sejati. Namun, Feng Yuandao memiliki catatan pertempuran membunuh ahli alam Dewa sejati. Mengalahkan dan membunuh adalah dua hal yang sangat berbeda. Oh, ketika Feng Yuandao mendengar ini, dia menoleh untuk melihat Lu Ming, Yue Linglong, dan Wu Zifeng. Ketika dia melihat Yue Linglong dan Wu Zifeng, matanya sedikit menyipit. Karena basis kultivasi Yue Linglong dan Wu Zifeng juga berada pada tahap pertama alam dewa sejati, jelas bahwa Wu Zifeng dan Yue Linglong sama seperti mereka, menerobos setelah memasuki alam rahasia naga hitam. Untuk dapat melakukan ini, mereka pasti ahli di antara para ahli. Di sisi lain, Lu Ming, seorang dewa virtual, langsung diabaikan olehnya. Bagaimana aku harus menyapa kalian berdua? Feng Yuandao menangkupkan tinjunya ke arah Yue Linglong dan Wu Zifeng. Yue Linglong, Wu Zifeng. Jawab Yue Linglong dan Wu Zifeng. Feng Yuandao, orang gila, Li Chunsan, Ying Chang, dan yang lainnya semua mengerutkan kening, karena mereka belum pernah mendengar dua nama ini di sekte luar. Teman-teman, apa yang kalian dapatkan di dalam? Feng Yuandao menyipitkan matanya dan bertanya. Apa yang kita dapatkan? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kata Yue Linglong. Apa maksudmu dengan tidak berhubungan? Tidakkah kau tahu bahwa setiap orang yang melihatnya mendapat bagiannya? Ying Chang memarahi, menyebabkan Yue Linglong mengerutkan kening. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat itu, gunung itu tiba-tiba meledak dengan suara dentuman yang keras. Puncak gunung meledak, kerikil beterbangan di mana-mana, dan ada juga air mayat dari alam transformasi surgawi. Tidak bagus, cepat menghindar. Lu Ming berteriak. Bersama Yue Linglong dan Wu Zifeng, mereka menghindari percikan air mayat alam transformasi dewa. Namun, masih ada orang-orang yang tersiram air mayat formasi jiwa. Tubuh mereka terkorosi, dan mereka menjerit melengking. Namun, setelah beberapa saat, jeritan itu berhenti tiba-tiba karena seluruh tubuh mereka telah terkorosi hingga tidak ada residu yang tersisa. Yang lainnya terkejut dan mencoba menghindar. Setelah semuanya tenang, semua orang berhenti dengan rasa takut yang masih ada. Namun, setidaknya 5 atau 6 murid sekte luar telah meninggal di bawah air mayat formasi jiwa tadi. Kalian benar-benar kejam. Kalian tahu ada bahaya di dalam, tetapi kalian tidak memperingatkan kami. Apakah kalian mencoba menipu kami? Petik 2. Ying Chang menatap Lu Ming dan dua orang lainnya dengan dingin, langsung menyematkan topi besar pada mereka. Menjebakmu. Kau terlalu banyak berpikir. Linglong, saudara Wu, ayo pergi. Lu Ming tidak peduli dengan Ying Chang dan yang lainnya. Dia terbang maju, ingin pergi. Kau ingin pergi. Serahkan apa yang kau dapatkan sebelum kau pergi. Ying Chang berteriak dingin. Ia mengulurkan tangannya yang besar dan mencengkeram Lu Ming. Telapak tangannya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan seolah terbuat dari emas. Enyah. Bukan Lu Ming, melainkan Yue Linglong. Sebuah cambuk lembut muncul di tangannya. Seperti ular berbisa, cambuk lembut itu menggelinding ke arah Ying Chang. Wah! Keduanya saling serang dan terdengar suara ledakan keras. Yue Linglong terpaksa mundur 3 langkah, tetapi Ying Chang terpaksa mundur 5 langkah, lebih banyak dari Yue Linglong. Apa? Yang lainnya terkejut dan menatap Yue Linglong dengan kaget.
Yue Linglong ternyata memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Dia tidak hanya mampu memblokir serangan Ying Chang, tetapi Ying Chang juga mundur lebih jauh darinya. Dari manakah datangnya kesayangan surga ini? Di sampingnya, Feng Yuandao, orang gila, Li Chunsan, dan beberapa lainnya semuanya memiliki ekspresi serius. Ying Chang juga menatap Yue Linglong dengan kaget. Setelah bertukar pukulan tadi, dia tahu betul betapa hebatnya kekuatan Yue Linglong. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia mungkin bukan lawan Yue Linglong. Saya khawatir tidak akan mudah bagimu untuk meninggalkannya sendirian. Tatapan Ying Chang beralih ke kelompok Feng Yuandao, ingin menyeret mereka ke dalam air. Benarkah begitu? Pada saat itu, Wu Zifeng berbicara dan melangkah maju, aura yang mengejutkan keluar dari tubuhnya. Aura Wu Zifeng begitu kuat bahkan sedikit di atas Yue Linglong, yang membuat yang lain semakin terkejut. Hari ini sungguh ramai. Pada saat ini, suara dingin terdengar di langit. Setelah itu, seorang pemuda muncul di udara dan berdiri di atas semua orang. Ini adalah seorang pemuda dari ras manusia bersayap. Dia memiliki sepasang sayap ungu dan bertubuh tinggi dan tegap. Auranya kuat dan membawa rasa bangga. Itu setan sayap, setan sayap. Banyak orang berteriak kaget. Bahkan ekspresi Feng Yuandao, orang gila, Ying Chang, dan yang lainnya berubah drastis. Tidak ada alasan lain. Reputasi iblis bersayap itu terlalu besar di sekte luar Kongsuan, dan itu di atas semua orang. Yang pertama pada daftar peringkat dewa virtual, iblis sayap. Orang ini juga ada di sini. Jantung Luming berdebar kencang. Tentu saja, dia pernah mendengar tentang tempat pertama di papan peringkat dewa virtual. Wus, wus. Pada saat ini, di kejauhan, semakin banyak orang terbang di atas. Dalam waktu singkat, sudah ada ratusan orang berkumpul. Itu Wang Gao. Ada juga hadiah terbuka. Beberapa orang terus berseru karena ada terlalu banyak ahli di sini. Beberapa dari mereka juga masuk dalam 10 besar daftar peringkat dewa virtual. Yang mengejutkan semua orang, 9 dari 10 dewa virtual teratas telah datang. Selain Kuang Dao, hampir semua orang ada di sini. Ketika orang-orang ini mengetahui bahwa Luming, Yue Linglong, dan Wu Zifeng baru saja keluar dari gunung, mereka semua menatap ke arah ketiganya. Mereka bahkan menggerakkan tubuh mereka sedikit dan mengepung Luming dan dua orang lainnya di tengah, mencegah mereka melarikan diri. Ya, kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Pada saat itu, terdengar suara keras. Suara itu berasal dari gunung yang baru saja meletus. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah itu. Masih ada sinar cahaya yang bersinar dari gunung yang hancur. Kemudian, sosok manusia muncul. Itu adalah sisa jiwa dari bintang yang kosong. Siapa ini? Banyak orang tidak mengenali bintang luar angkasa dan sedikit terkejut. Kau bintang luar angkasa. Di sisi lain, iblis bersayap meraung kaget saat melihat bintang langit. Ia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Iblis bersayap pernah melihat bintang luar angkasa sebelumnya. 100.000 tahun yang lalu, ketika bintang luar angkasa masih ada, ia adalah nomor 1 di jajaran dewa virtual. Jika bintang luar angkasa tidak menghilang, iblis bersayap mungkin tidak akan bisa mendapatkan posisi No. 1. Apa? Bintang langit, nomor 1 dalam daftar peringkat dewa virtual 100.000 tahun yang lalu. Setelah mendengar auman iblis sayap, banyak orang mengingatnya. Tidak mungkin. Itu benar-benar dia. Bukankah mereka mengatakan bahwa dia sudah meninggal? Dia sebenarnya tidak mati. Banyak orang berseru kaget. Bab 2714 Rencana Bintang Kosong. Bintang luar angkasa. Feng Yuandao, orang gila, Li Chunsan, Ying Chang, dan yang lainnya semua menatap bintang kosong itu dengan kaget. Mereka tidak pernah membayangkan akan bertemu dengan tokoh legendaris ini di sini. Iblis bersayap, kita bertemu lagi. Sepertinya kamu telah membuat kemajuan besar. Kong Zixing berkata sambil melirik si Howler bersayap. Kemudian, dia menoleh ke Luming dan dua lainnya, ekspresinya garang. Kalian tidak bisa membiarkan mereka pergi. Mereka telah memperoleh harta karun tertinggi. Apa? Harta karun tertinggi? Banyak orang terkejut. Mereka menatap Luming dan dua orang lainnya dengan mata membara. Tahukah kamu mengapa aku menghilang selama 100.000 tahun? Itu karena aku ingin mendapatkan harta karun di sini. Sayangnya,
Aku terjebak oleh formasi itu secara tidak sengaja dan gagal pada langkah terakhir. Aku tidak menyangka dia akan mendapatkannya. Kong Zixing menghela napas dan menunjuk Luming. Saat dia mengatakan ini, tubuhnya mulai berputar. Dia paling membenci Luming. Luminglah yang telah mengetahui rencana jahatnya dan menggunakan mata kematian formasi itu untuk melukainya hingga ke titik ini. Itu semua salah Luming. Dia ingin Luming berakhir dalam keadaan yang amat menyedihkan. Jiwanya yang tersisa tidak dapat bertahan lama dan akan segera menghilang. Saat memikirkan dirinya menghilang, kebenciannya terhadap Luming dan yang lainnya meningkat. Itu adalah harta karun tertinggi. Begitu kau mendapatkannya, kau pasti akan terbang tinggi ke langit. Hanya masalah waktu sebelum kau menguasai galaksi langit Qin. Itu tergantung siapa di antara kalian yang ditakdirkan untuk mendapatkannya, hahaha. Dengan itu, tubuh bintang yang kosong itu meledak dengan keras dan berubah menjadi debu, lalu lenyap sepenuhnya. Namun, kata-katanya menyulut api di hati setiap orang. Itu adalah api keinginan. Tak seorang pun akan meragukan kata-kata bintang kosong itu. Bintang kosong itu telah tinggal di sini selama 100.000 tahun demi harta karun itu. Jika harta karun itu tidak berharga, mengapa dia tinggal di sini selama 100.000 tahun? Harta karun apa yang membuat bintang kosong itu jadi gila? Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, semua orang mengeluarkan aura yang mengejutkan. Dengan iblis bersayap, Feng Yuandao, dan yang lainnya di depan, mereka maju ke arah Luming dan dua lainnya. Terutama Luming. Itu karena bintang yang kosong telah memperjelas bahwa harta karun itu ada di tangan Luming. Luming, serahkan harta karun itu. Ying Chang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambil langkah pertama. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan saat ia menerkam ke arah Luming. Ying Chang, aku lawanmu. Yue Linglong mengayunkan cambuk lembutnya, yang berubah menjadi ribuan bayangan cambuk dan menyapu ke arah Ying Chang. Ledakan, ledakan. Keduanya bertukar puluhan pukulan dalam sekejap. Hasilnya adalah Ying Chang mundur ribuan meter, tangannya sedikit gemetar. Dia bukan tandingan Yue Linglong. Serahkan harta karun itu. Tidak ada yang bisa melindungimu hari ini. Kata si Howler bersayap dingin. Ia melihat ke bawah dari atas dan menghentakkan kakinya ke arah Luming. Ledakan. Pada langkah terakhir, kekuatan yang mengejutkan meledak dari kakinya. Kekuatan surgawinya seperti lautan badai yang menekan Luming. Mereka berdua berada di tahap pertama alam dewa sejati, tetapi kekuatan iblis sayap itu memang sangat mengejutkan. Hanya gerakan ini saja jauh lebih kuat daripada Dao Gila. Sekte Kongsuan menduduki peringkat pertama dalam daftar peringkat dewa virtual. Saya ingin mencobanya. Mata Wu Zifeng memancarkan cahaya terang, tubuhnya bergerak cepat, dan jari-jarinya menunjuk seperti pedang. Astaga, pedang Qi bertabrakan dengan serangan iblis bersayap, menyebabkan ledakan yang mengejutkan. Keduanya mundur sedikit. Apa, dia sekuat itu? Semua orang menatap Wu Zifeng dengan kaget. Wu Zifeng ternyata mampu melawan iblis bersayap. Dari mana datangnya kesayangan surga ini? Kamu bukan dari Sekte Kongsuan. Setan bersayap itu menatap Wu Zifeng dengan ekspresi serius. Tentu saja tidak, kata Wu Zifeng, semangat juangnya semakin kuat, dan kekuatan surgawinya seperti longsoran salju. Dan EBSP, kekuatan suci tingkat sakral. Orang ini sama dengan iblis bersayap. Kekuatan suci yang dia kendalikan adalah kekuatan suci tingkat sakral. Orang ini bukan dari Sekte Kongsuan, tetapi dia mampu memasuki alam rahasia naga hitam. Dari kekuatan mana dia berasal? Banyak orang yang menebak. Hari ini, kamu ingin melindungi harta karun itu hanya berdua. Kamu terlalu naif. Setan bersayap itu berkata dengan dingin, lalu melirik Sekte Feng Yuan. Feng Yuandao, orang gila, Li Chunsan, dan yang lainnya tidak dapat menahannya lagi. Mereka semua bergegas menuju Luming. Nak, serahkan harta karun itu dan aku akan mengampuni nyawamu. Li Chunsan meraung dan menyerang lebih dulu. Senjata suci yang digunakannya adalah Warhammer. Saat dia menyerang, kekosongan meledak terus-menerus dengan kekuatan yang mencengangkan. Palunya yang besar menghantam Luming seakan-akan dia akan diremukkan menjadi bubur daging pada saat berikutnya. Namun, ekspresi Luming tenang. Dia melangkah maju dan melancarkan pukulan tanpa memegang senjata. Dia ingin menggunakan tinjunya untuk menangkis palu raksasa milik Li Chunsan. Anak ini mencari kematian. Beberapa orang menggelengkan kepala. Begitu Luming bergerak,
mereka dapat mengetahui bahwa kultivasinya hanya berada di tingkat ketujuh alam Dewa Void. Itu sudah cukup baik bagi Dewa Void tingkat ketujuh untuk memasuki alam rahasia naga hitam. Dia benar-benar berani menghadapi kepala palu raksasa Li Chunsan. Jika dia tidak mencari kematian, apa yang terjadi? Namun, Yue Linglong dan Wu Zifeng tetap tenang. Mereka tahu betapa mengerikan kekuatan tempur Luming. Berdebar, tinju Luming menghantam palu raksasa milik Li Chunsan dengan akurat. Seolah-olah dua bintang bertabrakan, dan ledakan dahsyat meletus. Namun, hasilnya membuat semua orang tercengang. Setelah tabrakan, Li Chunsanlah yang mundur. Tubuh Luming hanya bergoyang sedikit. Bagaimana itu mungkin? Pada saat ini, pupil mata iblis sayap, Feng Yuandao, Ying Chang, dan yang lainnya mengerut saat mereka memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Luming berhasil menahan serangan Li Chunsan dengan tangan kosong. Bahkan iblis bersayap pun tidak dapat melakukannya. Luming hanya berada pada level ketujuh Dewa Void, tapi dia memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Li Chunsan sendiri juga tercengang. Aku tidak percaya, palu badai yang saleh. Li Chunsan meraung dan mengayunkan palu raksasanya, menyerang Luming seperti badai. Sebuah artefak dewa muncul di telapak tangan Luming. Itu adalah artefak dewa tingkat menengah tingkat 1. Asyik, tombak Luming melesat keluar. Tombak panjang itu membawa kekuatan yang mengerikan saat melesat ke arah Li Chunsan. Ledakan. Keduanya beradu untuk kedua kalinya, tetapi kali ini, Li Chunsan mengeluarkan erangan teredam. Tubuhnya terdorong ke belakang, dan dia memuntahkan seteguk darah. Ini, semua orang tercengang, mengira mereka sedang bermimpi. Luming sebenarnya menekan Li Chunsan. Mereka bertabrakan secara langsung dan Li Chunsan memuntahkan darah. Li Chunsan menduduki peringkat ketujuh dalam daftar peringkat dewa virtual. Kekuatan tempurnya jauh melampaui para ahli lain di level yang sama. Selain itu, kultivasinya telah menembus alam dewa sejati tingkat pertama. Dengan kekuatan tempur seperti itu, dia bukan tandingan Luming. Monster macam apa ini? Pada saat ini, iblis sayap, Feng Yuandao dan yang lainnya tampak sangat hikmat. Aku bilang padamu, aku memang mendapatkan harta karun, tapi tidak begitu berharga. Tapi aku tahu kau tidak akan percaya padaku apapun yang kukatakan sekarang. Karena kau menginginkan harta karun itu, aku akan bertarung denganmu hari ini. Luming memegang tombak panjang dan melihat sekeliling. Nona Linglong, Saudara Wu, kalian bisa pergi sekarang. Jika mereka ingin bertarung, aku sendiri sudah cukup. Bab 2715 1 lawan 9. Saya sendiri sudah cukup. Perkataan Luming meledak di hati banyak orang. Mereka sangat terkejut hingga tercengang. Perkataan Luming dengan jelas berarti bahwa ia ingin menantang semua ahli yang hadir dengan kekuatannya sendiri. Astaga, banyak orang bersorak dalam hati mereka. Jika berita ini menyebar, itu akan mengguncang seluruh sekte luar. Mata Yue Linglong dan Wu Zifeng berkedip, tetapi mereka tidak menolak. Sosok mereka melintas dan mereka mundur ke samping. Semuanya, bocah ini terlalu sombong. Kalau begitu, mari kita beri dia pelajaran, oke. Mata Ying Chang berbalik. Sejujurnya, dari kekuatan tempur yang ditunjukkan Luming sebelumnya, dia tidak yakin bisa melawan Luming sendirian. Karena Luming sombong, dia punya alasan untuk bekerja sama dengan yang lain. Benar sekali. Bocah ini telah mengambil harta karun itu dan ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri. Tidak perlu membicarakan aturan hari ini. Mari kita tekan dia bersama-sama dan paksa dia untuk menyerahkan harta karun itu. Feng Yuandao juga berbicara dengan dingin. Ilmuwan gila, Li Chunsan dan yang lainnya semua melangkah maju dan mengepung Luming. Pada akhirnya, bahkan si burung howler bersayap pun melakukan hal yang sama. Ia mengepakkan sepasang sayap ungunya dan tubuhnya diselimuti cahaya ungu. Ia tampak sangat agung saat muncul di hadapan Luming. Mereka dikepung. Total ada 9 orang yang mengelilingi Luming. 9 orang ini adalah 10 besar dalam daftar peringkat dewa virtual. Kecuali Kuang Dao, semuanya telah menyerang. Yang lain hanya bisa mundur. Bahkan jika mereka ingin ikut campur, mereka tidak bisa karena Feng Yuandao dan yang lainnya semuanya berada di alam dewa sejati. 10 eksistensi teratas pada daftar peringkat dewa virtual semuanya telah memasuki tingkat dewa sejati. 9 orang kuat itu mengepung Luming yang hanya berada di alam dewa kekosongan tingkat 7. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Sekte Kongsuan.
Harus kukatakan bahwa Lu Ming memang seorang jenius yang tak tertandingi. Dia mampu menekan Li Chunsan dengan kultivasi alam Dewa Void tingkat ke-7. Kekuatan tempurnya mengerikan. Namun, dia masih terlalu sombong. Dia benar-benar ingin menantang 9 ahli sekaligus. Dia sama sekali tidak punya peluang. Bahkan putra-putra dewa dari 3 pasukan penguasa akan hancur dalam keadaan seperti itu. Perbedaan dalam kultivasi terlalu besar. Dia melawan 9 orang sekaligus. Dia tidak punya peluang. Tidak buruk, kamu terlalu percaya diri. Banyak orang sedang berdiskusi. Lu Ming, serahkan harta karun itu dan aku akan mengampuni nyawamu. Kata si Howler bersayap dingin. Jika tersiar kabar bahwa begitu banyak orang menyerangnya pada saat yang sama, itu akan merusak reputasinya. Jika dia bisa membuat Lu Ming menyerahkan harta karun itu, dia tidak akan menyerang. Namun, Lu Ming jelas tidak akan menyetujuinya. Lakukan gerakanmu. Jika kau bisa mengalahkanku, aku bisa memberimu semua harta yang kumiliki. Namun, karena kau telah bergerak, kau harus membayar harganya. Lu Ming berkata dengan dingin. Harganya, konyol? Ya, berlututlah. Ying Chang mengambil langkah pertama. Seluruh tubuhnya tampak seperti manusia emas. Dengan satu gerakan, dia muncul di depan Lu Ming dan menekan telapak tangannya ke arahnya. Jejak telapak tangan emas menekan Lu Ming dengan kekuatan yang mengejutkan. Dia menduduki peringkat keempat dalam daftar peringkat dewa virtual dan bahkan lebih kuat dari Kuang Dao. Asyik, tombak panjang di tangan Lu Ming sedikit bergetar karena aliran energi surgawi yang gila-gilaan. Kemudian, dia menusukkan tombak panjang itu ke Ying Chang. Aduh, jejak telapak tangan emas Ying Chang hancur, dan cahaya tombak yang tajam terus menusuk ke arah Ying Chang. Ekspresi Ying Chang berubah drastis dan dia buru-buru mundur. Namun, dia masih terlambat selangkah. Telapak tangannya tertusuk oleh cahaya tombak Lu Ming dan meledak. Ah! Serang! Serang bersama! Ying Chang menjerit. Dia mengedarkan tubuh dewanya untuk memulihkan telapak tangannya yang patah. Menyerang. Feng Yuan Dao dan yang lainnya menyerang pada saat yang sama. Segala macam serangan mengejutkan dilancarkan ke arah Lu Ming. Hanya mata iblis bersayap itu yang berkedip. Dia ragu-ragu sejenak dan tidak bergerak. Dengan begitu banyak orang yang menyerang pada saat yang sama, kekuatannya sangat mengerikan. Lu Ming tidak berani ceroboh. Dalam sekejap, Lu Ming memicu kekuatan tempur ganda dari formula karakter pertempuran. Hampir pada saat yang sama, ia berhasil memicu kekuatan tempur 3 kali lipat. Sebelum dia bergerak, Lu Ming telah memicu kekuatan tempur 3 kali lipat. Oleh karena itu, saat dia bergerak, kekuatan tempur 3 kali lipat berhasil dipicu. Wus, wus, wus. Tombak panjang Lu Ming meledak dan melepaskan lebih dari 10 kilatan tombak secara berurutan, berbenturan dengan serangan Feng Yuan Dao dan yang lainnya. Serangkaian ledakan terdengar di antara langit dan bumi. Lu Ming terpaksa mundur karena kekuatan ini. Namun, ia berhasil memblokir semua serangan. Blokir, dia memblokirnya. Astaga, ketika yang lain melihat kejadian ini, mereka hampir mati ketakutan. Mata mereka hampir terbelalak. Lu Ming benar-benar berhasil memblokir serangan Feng Yuan Dao dan yang lainnya secara langsung. Kekuatan tempur macam apa ini? Bahkan Sekte Feng Yuan sendiri sangat terkejut. Kekuatan tempurmu biasa saja. Sekarang giliranku. Suara acuh tak acuh Lu Ming terdengar. Sebuah baju besi merah emas muncul di tubuhnya. Berlututlah. Lu Ming menggunakan armor Crimson Gold tingkat 9 untuk melindungi dirinya. Dia mengabaikan serangan orang lain dan bergegas menuju Ying Chang. Ying Chang adalah orang yang paling sombong. Lu Ming harus menyingkirkan orang ini terlebih dahulu. Ledakan. Tombak Lu Ming melesat keluar. Kilauan tombak itu seperti gunung, menyebabkan udara meledak terus-menerus. Ekspresi Ying Chang berubah drastis. Serang, serang bersama. Matilah. Ying Chang meraung dan kemudian mundur dengan panik. Dia terus menyerang dengan tangannya. Dalam sekejap, ratusan jejak telapak tangan emas meledak. Akan tetapi, jejak telapak tangan ini hancur karena tekanan cahaya tombak Lu Ming. Menyerang. Feng Yuan Dao dan yang lainnya melancarkan serangan kedua. Namun, kali ini, Lu Ming tidak menghindar atau menghindar. Ia bermaksud untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Ledakan. Ledakan. Serangan dari Feng Yuan Dao dan yang lainnya mendarat di baju besi Scarlet Gold, menyebabkannya bergetar hebat seolah-olah akan runtuh kapan saja. Namun, pada akhirnya,
baju besi itu dihalangi oleh Luming. Tombak panjang Luming telah mengenai Ying Chang. Wah! Ying Chang menjerit keras, dan seluruh tubuhnya terpental miring. Kemudian, dia menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang besar. Terus serang. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Feng Yuan Dao berteriak dan melancarkan serangan lagi. Serangan itu terus-menerus menyerang Luming. Ayo, ada ekspresi gila di mata Luming. Dia terus menangkis dengan baju besi Scarlet Gold. Dia ingin menggunakan lawannya untuk melunakkan armor Scarlet Gold miliknya. Hanya dengan begitu dia akan dapat meningkatkannya dengan cepat. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan bertubi-tubi itu mendarat di baju besi Scarlet Gold, dan beberapa retakan muncul di sana. Tubuh Luming juga terlempar ke arah yang sama dengan Ying Chang. Pada saat ini, Ying Chang terbaring di tanah dan memuntahkan darah. Dia hampir mati ketakutan ketika melihat Luming terbang di atasnya. Ledakan. Tombak Luming menyapu ke bawah, melihat ke bawah dari atas dan menghancurkan ke bawah. Tanah bergetar, dan bekas tombak sepanjang 100 mil muncul. Tampak seperti lembah, dan Ying Chang terbaring di dalamnya. Semua tulang di tubuhnya hampir patah, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Meskipun dia tidak mati, dia kehilangan kemampuan untuk bertarung. Di awal pertempuran, Luming telah melumpuhkan salah satu dari mereka. Hal ini membuat banyak pengikut sekte luar tercengang. Bab 2716 ditekan. Bab 2716 kemampuan bertahannya terlalu kuat. Iblis bersayap, apakah kau akan menunggunya membunuh kita semua? Feng Yuan Dao menekan keterkejutan di hatinya dan menatap iblis bersayap itu. Setan sayap tidak melancarkan serangan sekarang. Howler bersayap itu mengerutkan kening. Dengan kepakan sayapnya, ia berubah menjadi sambaran petir ungu dan menyerang Luming. Cepat, serang bersama. Feng Yuan Dao berteriak. Dia dan yang lainnya terus menyerang Luming. Pertunjukannya baru saja dimulai. Luar biasa. Luming segera menggunakan 3 serangan apokaliptik dan mengarahkannya ke iblis bersayap. Luming saat ini sedang berada di puncaknya dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Meskipun kekuatan tempur iblis bersayap itu juga sangat mengerikan dan kultivasinya hanya pada tahap pertama alam dewa sejati, kekuatan tempurnya yang sebenarnya telah jauh melampaui dewa sejati tahap pertama. Namun, masih ada celah antara mereka dan Luming. Cahaya tombak yang sangat cemerlang melesat ke arah iblis bersayap itu seperti makhluk abadi yang terbang dari balik langit. Ekspresi iblis bersayap itu berubah drastis. Gerakan ini merupakan ancaman yang mematikan baginya. Sayap mematahkan 1000 pasukan. Howler bersayap itu meraung. Sayapnya yang ungu bagaikan bilah-bilah pedang surgawi, menebas dengan liar dan membentuk badai bilah-bilah pedang yang tak berujung yang menyapu ke arah Luming. Dentang, dentang, dentang. Suara tabrakan terkonsentrasi terdengar, dan keduanya bertukar ratusan gerakan dalam sekejap, menyebabkan percikan api beterbangan ke segala arah. Merusak. Suara Luming terdengar. Cahaya tombak itu meluas dan tiba-tiba menekan badai pedang itu. Badai pedang yang dibentuk oleh iblis bersayap itu hancur berkeping-keping. Kemudian, tubuhnya bergetar hebat dan terlempar ke belakang. Wajahnya pucat dan dia terkejut. Dia sebenarnya bukan tandingan Luming dan sedang ditekan. Melanjutkan, Luming berteriak. Cahaya tombak itu bagaikan pelangi saat terus menyerang iblis bersayap itu. Dia sama sekali mengabaikan serangan yang lain. Tidak diragukan lagi, iblis bersayap memiliki kekuatan tempur terbesar di antara orang-orang ini. Mereka merupakan ancaman terbesar bagi Zhang Tai. Selama dia menekan iblis bersayap terlebih dahulu, yang lain akan jauh lebih mudah dihadapi. Ledakan, ledakan. Serangan dari Feng Yuan Dao dan yang lainnya mendarat di baju besi Crimson Gold milik Luming, menyebabkan ledakan dahsyat. Meskipun baju besi Crimson Gold retak, baju besi itu masih berhasil memblokir serangan. Di sisi lain, serangan Luming diarahkan pada iblis bersayap. Setan bersayap itu berusaha sekuat tenaga untuk melawan Luming, tetapi hasilnya ia terus mundur. Para pengikut sekte luar di sekitarnya semuanya tercengang. Ini terlalu mengerikan. Luming benar-benar bisa melawan iblis bersayap, sekte Feng Yuan, dan yang lainnya pada saat yang sama. Yang terpenting, dia bahkan berada di atas angin. Mengerikan. Apakah dia masih manusia? Petik 2. Ternyata ada monster seperti itu di dunia ini. Kalau bukan karena mata birunya, akan sulit untuk mempercayainya. 3 serangan dahsyat, hancurkan langit. Luming melancarkan 3 serangan dahsyat lagi.
Cahaya tombak itu menyapu sekeliling dan menghancurkan iblis bersayap itu. Kali ini, iblis bersayap itu tidak dapat lagi menghalanginya. Serangannya dipatahkan oleh cahaya tombak itu dan tombak itu mendarat dengan keras di tubuhnya. Wah! Setan bersayap itu terlempar dan memuntahkan seteguk darah. Namun, sebelum ia sempat menstabilkan diri, Lu Ming telah tiba lagi. Ia menusukkan tombaknya ke depan dan menembus dada setan bersayap itu. Setan bersayap itu menjerit kesakitan saat bulu-bulu ungunya berkibar di udara. Bahkan sulit baginya untuk terbang karena tubuhnya jatuh ke tanah dan terbanting keras. Setan bersayap itu terluka parah. Tidak bagus. Feng Yuan berkata, Li Chunsan dan yang lainnya terkejut. Setan bersayap itu dikalahkan. Hati mereka bergetar dan mereka bahkan menghentikan serangan mereka. Mereka mundur satu demi satu, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Sekarang, giliranmu. Lu Ming memegang tombak di tangannya dan menatap orang-orang dari sekte Feng Yuan. Dia seperti dewa perang yang tak terkalahkan, semangat juangnya membumbung tinggi. Ketika dia menggunakan karakter pertempuran, semangat juangnya sudah sangat kuat. Selain itu, Lu Ming sekarang memiliki kekuatan untuk mengalahkan iblis bersayap. Tekanan semangat juang ini membuat orang-orang dari sekte Feng Yuan kehilangan semua semangat juang mereka. Masalah ini hanya kesalahpahaman. Aku tidak berniat merampas harta karun itu. Selamat tinggal. Salah satu dari mereka sebenarnya ingin mundur. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia berbalik dan hendak pergi. Kau menyerangku berkali-kali tadi, dan sekarang kau ingin pergi. Apa aku membiarkanmu pergi? Tetaplah di sini. Lu Ming berteriak dingin. Kekuatan surgawi meledak dan tubuhnya melesat keluar seperti bola meriam. Dia menekan dengan tombak panjangnya dan sinar tombak yang seperti pegunungan menekan pria itu, menghalangi semua rute pelariannya. Kamu terlalu sombong. Pria itu meraung dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Namun, kekuatan tempur Lu Ming begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahannya. Dia dibanting ke tanah oleh Lu Ming dan memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya kejang-kejang dan dia terluka parah. Setelah menekan orang ini, Lu Ming memutar tubuhnya, mengubah momentum tombaknya, dan menyerang yang lain. Ini karena yang lain ingin mundur. Mereka sudah tahu bahwa mereka jelas bukan tandingan Lu Ming hari ini. Pergi adalah pilihan terbaik mereka. Namun, Lu Ming tidak membiarkan mereka lolos. Ledakan. Tembakan Lu Ming ditujukan pada Li Chunsan. Li Chunsan berteriak. Sepasang palu raksasanya menari liar dan dia menyerang ribuan kali dalam sekejap. Namun, meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat menahan serangan Lu Ming. Dia mengikuti jejak beberapa orang sebelumnya dan terluka. Ayo pergi. Feng Yuan Dao dan yang lainnya tidak berani tinggal dan ingin melarikan diri. Pertempuran ini belum berakhir. Kemana kalian akan pergi? Sosok Wu Zifeng melintas dan menghalangi di depan Feng Yuan Dao. Enyah. Feng Yuan Dao berteriak dan melancarkan serangan terhadap Wu Zifeng. Akan tetapi, Wu Zifeng begitu kuat sehingga dia tidak bisa maju sama sekali. Di sisi lain, Yue Linglong mengeluarkan dua cambuk lembut dan melambaikannya dengan kedua tangan. Langit dipenuhi bayangan cambuk dan mereka menjerat orang lain. Lu Ming mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan. Bahkan iblis bersayap tidak dapat menahan serangan Lu Ming dalam pertempuran langsung. Orang-orang ini juga bukan tandingannya. Mereka ditekan oleh Lu Ming satu demi satu. Tidak lama kemudian, termasuk Feng Yuan Dao dan yang lainnya, 9 teratas dalam daftar peringkat dewa virtual semuanya terluka parah oleh Lu Ming. Mereka jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Teguk-teguk-teguk. Banyak orang menelan ludah, mata mereka penuh kengerian dan ketidakpercayaan. Lu Ming benar-benar mengalahkan 9 dari 10 dewa virtual teratas dalam daftar peringkat dewa virtual, termasuk iblis sayap. Kekuatan tempurnya benar-benar menakjubkan. Lu Ming, apa yang ingin kau lakukan? Sekarang kita sudah kalah, aku tidak menginginkan harta karun itu lagi. Kau bisa membiarkan kami pergi. Ying Chang meraung. Membiarkanmu pergi. Sungguh lelucon. Sudah kubilang sebelumnya, kalau kau ingin menyerangku, kau harus siap membayar harganya. Lu Ming mencibir. Lu Ming melangkah menuju Ying Chang. Ekspresi Ying Chang berubah drastis dan dia berteriak, Lu Ming, kau berani membunuhku. Aku beritahu kau, seorang tetua sekte dalam telah diam-diam menerimaku sebagai murid. Jika kau membunuhku, guruku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Banyak orang tersentuh,
tetapi mereka tidak terkejut. Beberapa orang yang menduduki peringkat lebih tinggi dalam daftar peringkat dewa virtual memiliki bakat yang luar biasa. Sebelum mereka menjadi murid dalam, mereka akan diperhatikan oleh beberapa tetua dalam dan diam-diam diambil sebagai murid. Mereka baru akan mengumumkannya setelah mereka menjadi murid dalam resmi. Adalah hal yang biasa bagi Ying Chang untuk diterima secara diam-diam sebagai murid oleh sesepuh batin. Bukan hanya Ying Chang, tetapi siluman bersayap, Feng Yuandao, orang gila, Li Chunsan, dan yang lainnya mungkin semuanya diam-diam menjadikannya sebagai tuan mereka. Siapa bilang aku akan membunuhmu? Serahkan cincin penyimpananmu. Lu Ming tersenyum tipis. Bab 2717 Reputasi yang mengejutkan. Apa, kau ingin cincin penyimpananku? Tidak, itu tidak mungkin. Mendengar kata-kata Lu Ming, Ying Chang berteriak histeris. Sebagian besar kekayaannya ada di cincin penyimpanan. Ada juga inti binatang buas Nether Dragon yang diburunya di alam rahasia Nether Dragon dan tulang naga dari bunga tulang naga. Jika dia memberikannya kepada Lu Ming, bagaimana dia bisa terus hidup? Dia tiba-tiba menjadi orang miskin. Sekarang setelah kau kalah, aku bisa membunuhmu kapan saja. Jika kau mati, cincin penyimpananmu akan tetap menjadi milikku. Kau mengerti? Lu Ming berkata dengan dingin. Jangan pernah berpikir tentang itu. Biar ku katakan padamu, kecuali kau membunuhku, aku tidak akan pernah memberimu cincin penyimpananku. Jika kau mampu, bunuh aku. Bunuh saja aku. Beranikah kau? Ying Chang meraung. Dia telah mengakui seorang tetua sekte dalam sebagai gurunya. Dia yakin bahwa Lu Ming tidak akan berani membunuhnya. Jika dia menolak memberikannya kepada Lu Ming, apa yang bisa dilakukan Lu Ming kepadanya? Suara mendesing. Ying Chang belum selesai bicara ketika sebuah cahaya tombak meledak, langsung menembus ruang di antara kedua alisnya. Aduh! Sinar tombak itu langsung menembus ruang di antara kedua alis Ying Chang dan memaku dia ke tanah. Kamu. Mata Ying Chang terbuka lebar. Ia menatap Lu Ming dengan tak percaya. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan, ketakutan, keengganan, dan sebagainya. Pada akhirnya, penglihatannya menjadi hitam dan dia kehilangan kesadaran sepenuhnya. Ying Chang sudah meninggal. Ya, semua orang terkesiap kaget dan menatap Lu Ming dengan kaget. Lu Ming benar-benar berani membunuh Ying Chang, seorang kesayangan surga yang menduduki peringkat keempat dalam daftar peringkat dewa virtual. Selain itu, ia telah diterima sebagai murid oleh seorang tetua dalam. Namun, ia dibunuh oleh Lu Ming di depan semua orang. Berani, dia benar-benar berani. Semua orang sekarang tahu bahwa Lu Ming tidak hanya sangat kuat, tetapi dia juga orang yang melanggar hukum. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak tahu bagaimana menghargainya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, setelah aku membunuhmu, cincin penyimpananmu akan tetap menjadi milikku. Lu Ming bergumam. Dia melambaikan tangannya dan meraih cincin penyimpanan Ying Chang. Mendengar perkataan Lu Ming, iblis bersayap, jalan Feng Yuan, dan yang lainnya merasakan jantung mereka berdegup kencang. Awalnya, mereka punya rencana yang sama dengan Ying Chang. Jika Lu Ming menginginkan cincin penyimpanan mereka lebih baik mati daripada menyerah. Masing-masing dari mereka punya latar belakang yang kuat. Mereka tidak percaya bahwa Lu Ming berani membunuh mereka di depan umum. Namun sekarang, mereka berubah pikiran. Mereka tidak ragu bahwa jika mereka tidak mematuhi Lu Ming, dia benar-benar akan berani membunuh mereka. Sekarang, serahkan cincin penyimpanan kalian. Seperti yang diduga, tatapan Lu Ming beralih ke iblis bersayap, sekte Feng Yuan, dan yang lainnya, menyebabkan mereka meratap dalam hati. Lu Ming, ini dia. Setan bersayap adalah yang paling menentukan. Ia menggertakkan giginya, melepaskan cincin penyimpanan, dan melemparkannya ke Lu Ming. Kemudian, ia terhuyung-huyung ke satu arah. Lu Ming menerima cincin penyimpanan dan tidak menghentikannya. Dan kalian, Lu Ming lalu memandang Feng Yuandao, orang gila, Li Chunsan, dan yang lainnya. Feng Yuandao, orang gila, Li Chunsan, dan yang lainnya hampir menangis. Mereka meratap dalam hati dan berdarah. Mereka sangat menyesal. Kali ini, mereka benar-benar mengalami kerugian ganda. Mereka tidak mendapatkan harta karun, dan sebagai gantinya, mereka harus membayar dengan semua aset mereka. Kalau saja mereka tahu seperti itu keadaannya, kalau saja mereka tahu Lu Ming begitu bejat, mereka pasti tidak akan mencari masalah dengannya. Cepatlah,
Jangan jadi wanita pelin-pelan. Serahkan saja padaku, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu. Lu Ming memarahi. Feng Yuan Dao dan yang lainnya hampir menangis. Pada akhirnya, mereka sangat tidak mau menyerah. Mereka melepaskan cincin penyimpanan itu perlahan-lahan dan memberikannya kepada Lu Ming sambil merasakan seolah-olah hati mereka teriris oleh pisau. Enyah, Lu Ming dalam suasana hati yang baik setelah menyimpan cincin penyimpanan itu. Dia melambaikan tangannya. Feng Yuan Dao dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka telah diberikan amnesti dan pergi dengan putus asa. Kenapa kau tidak pergi? Kau ingin menyerahkan cincin penyimpananmu. Tatapan mata Lu Ming beralih ke murid-murid sekte luar lainnya. Ekspresi mereka berubah drastis dan mereka lari, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Hanya Lu Ming, Wu Zifeng dan Yue Linglong yang tersisa di tempat kejadian. Tubuh Lu Ming gemetar dan dia hampir kehilangan keseimbangan. Lu Ming, kamu baik-baik saja. Yue Linglong dan Wu Zifeng segera berjalan mendekat. Aku baik-baik saja, aku hanya menggunakan terlalu banyak kekuatan Sen dan kehabisan tenaga. Lu Ming tersenyum pahit. Dalam pertempuran tadi, Lu Ming telah menggunakan armor Crimson Gold tingkat 9 dan 3 serangan apokaliptik secara berurutan. Konsumsi kekuatan surgawi sangat mengejutkan. Bagaimanapun, basis kultivasi Lu Ming saat ini hanya berada di alam dewa virtual tingkat 7. Jika pihak lain bertahan sedikit lebih lama, Lu Ming tidak akan mampu bertarung lagi. Saat aku keluar kali ini, aku harus menyimpan lebih banyak kekuatan Sen dalam formula kuantitas. Lu Ming merenung. Ayo tinggalkan tempat ini dan cari tempat untuk memulihkan diri, kata Wu Zifeng. Kemudian, dia dan Yue Linglong membawa Lu Ming dan meninggalkan tempat itu. Mereka menemukan tempat terpencil di mana Lu Ming mengeluarkan kristal surgawi dan menyerap ki surgawinya untuk memulihkan kekuatan surgawinya. Beberapa jam kemudian, Lu Ming telah pulih ke kondisi puncaknya. Ia bersemangat dan merasa kultivasinya telah meningkat. Nona Linglong, saudara Wu, cincin penyimpanan ini untukmu. Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan yang diperolehnya dari beberapa orang dari sekte Feng Yuan dan melemparkannya ke Yue Linglong dan Wu Zifeng. Tidak, kamu mendapatkannya dengan kekuatanmu sendiri. Bagaimana kita bisa mengambilnya? Petik 2. Yue Linglong berkata, ingin mengembalikan cincin penyimpanan itu kepada Lu Ming. Benar, kita tidak bisa menerima ini. Lu Ming, kau bisa menyimpannya. Wu Zifeng juga menolak dan mengembalikan cincin penyimpanan itu kepada Lu Ming. Karena Yue Linglong dan Wu Zifeng sudah bertekad, Lu Ming tidak memaksa mereka dan tetap menyimpan cincin penyimpanan tersebut. Masih ada beberapa hari tersisa sebelum batas waktu 3 bulan. Dalam beberapa hari berikutnya, kelompok itu bergegas menuju pintu keluar sambil memburu binatang Nether Dragon dan bunga tulang naga. Pintu keluarnya berada di tepi alam rahasia naga hitam. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu, dan Lu Ming dan yang lainnya telah tiba di pintu keluar. Sejumlah besar murid sekte luar telah berkumpul di sini. Lu Ming melihat iblis bersayap, sekte Feng Yuan, dan yang lainnya dengan sekali pandang. Mereka telah pulih dari luka-luka mereka, tetapi ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat Lu Ming. Itu Lu Ming. Lu Ming yang mengalahkan si Howler bersayap dan 9 ahli lainnya. Hampir semua pengikut sekte luar memandang Lu Ming begitu dia tiba. Hanya beberapa ratus orang yang hadir dalam pertempuran sebelumnya. Namun sekarang, berita itu telah menyebar ke hampir semua murid luar yang telah memasuki wilayah rahasia naga hitam. Apakah ini nyata? Dewa virtual tingkat 7 dapat mengalahkan 9 ahli termasuk iblis sayap. Itu tidak mungkin palsu, kan? Banyak orang belum melihatnya dengan mata kepala sendiri dan merasa sulit mempercayainya. Namun, ketika mereka melihat bahwa iblis sayap, Feng Yuan Dao, dan yang lainnya tidak menyangkalnya, mereka tahu bahwa masalah ini kemungkinan besar benar. Ledakan, ledakan, ledakan. Tak lama kemudian, pusaran besar tiba-tiba muncul di langit. Itu adalah pintu keluar. Dengung, 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 dengung. Iblis bersayap, sekte Feng Yuan, dan yang lainnya adalah yang pertama bergegas keluar. Mengikuti mereka, orang-orang lainnya juga bergegas keluar. Ayo pergi juga, ucap Lu Ming. Bersama Yue Linglong dan Wu Zifeng, mereka melesat ke angkasa dan melesat masuk ke pusaran air, lalu menghilang dari pandangan. Bab 2718 Teknik Surgawi Dingin Ekstrim. Setelah meninggalkan alam rahasia naga hitam, Lu Ming mengucapkan selamat tinggal kepada Yue Linglong dan Wu Zifeng.
Yue Linglong dan Wu Zifeng menuju ke aula misi, siap menukar inti binatang naga hitam dan bunga tulang naga untuk mendapatkan poin. Tentu saja, Wu Zifeng bukan anggota sekte Kongsuan, jadi dia tentu saja tidak bisa menukarnya dengan poin. Dia memberikan inti binatang buas dan bunga tulang naga kepada Yue Linglong dan membiarkannya menukarnya dengan poin. Lu Ming tidak langsung menuju aula misi, terutama karena dia harus memilah cincin penyimpanan yang diperolehnya dari iblis bersayap dan yang lainnya. Namun, Lu Ming tidak kembali ke sekte luar. Sekarang setelah dia menyebabkan keributan besar, jika dia kembali ke sekte luar, itu pasti akan membuat sekte luar waspada. Saat itu akan merepotkan. Lu Ming menemukan tempat acak di area sekte dalam, mengeluarkan cincin penyimpanannya, dan mulai mengetuk ringan. Ada gunungan kristal suci, bahan pandai besi, dan artefak suci bermutu rendah dari berbagai tingkatan. Kiu, ini dia. Sekarang, Lu Ming kaya dan murah hati. Dia segera mengeluarkan beberapa artefak dewa tingkat 9 tingkat rendah untuk dimakan Kiu. Sebelumnya, Kiu berbentuk gelang dan dikenakan di pergelangan tangan Lu Ming. Saat ini, gelang itu telah berubah menjadi bola bundar. Ia mengambil beberapa artefak dewa dan melahapnya. Selama bertahun-tahun, Lu Ming tidak pernah berhenti memberi makan Kiu. Kemampuan Kiu terus meningkat. Sekarang, ia telah mencapai tingkat dewa virtual tingkat 8 dan sangat kuat. Ia cukup kuat untuk melawan makhluk peringkat teratas di peringkat dewa virtual. Kiu sedang makan di samping sementara Lu Ming mulai menghitung inti binatang naga hitam dan bunga tulang naga. 9 cincin penyimpanan itu, selain milik Kuang Dao, dapat dikatakan bahwa cincin penyimpanan milik 10 orang jenius teratas dalam daftar peringkat dewa virtual semuanya berada di tangan Lu Ming. Orang-orang ini semuanya kuat dan memiliki keuntungan besar. Inti binatang naga hitam dan bunga tulang naga dari ke-10 orang itu berjumlah lebih dari 3.000 poin. Jika ditukar dengan poin, jumlahnya akan menjadi 300.000 poin. Selain itu, inti binatang naga bawah dan bunga tulang naga milik Lu Ming sendiri dapat ditukar dengan sekitar 60.000 poin. Panen yang besar, ini benar-benar panen yang besar. Tidak heran mereka berada di peringkat 10 besar daftar peringkat dewa virtual. Ke-10 dari mereka bersama-sama memiliki hasil panen yang luar biasa. Lu Ming dan yang lainnya berhasil memburu sejumlah besar binatang buas Nether Dragon dan bunga tulang naga karena kutukan darah Nether Dragon di tubuh Lu Ming akan menarik binatang buas Nether Dragon dan bunga tulang naga. Sedangkan yang lainnya, mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri untuk menemukannya, jadi itu jauh lebih sulit. Sudah sangat baik bahwa iblis bersayap dan yang lainnya telah berkontribusi begitu banyak. Seni surgawiah tingkat suci dan keterampilan rahasia, aku datang. Lu Ming tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Dia kemudian menyingkirkan Kiu dan menuju ke aula misi. Ketika orang-orang dari aula misi melihat Lu Ming mengeluarkan begitu banyak inti binatang naga hitam dan tulang naga, mereka sangat terkejut hingga hampir terjatuh. Dalam keadaan sangat terkejut, mereka menukar poin untuk Lu Ming. 360.000 poin. Lu Ming telah menukar total 360.000 poin. Dia meninggalkan aula misi dengan puas dan menuju ke perpustakaan sutra. Orang-orang tua yang menjaga ruang kitab suci masih orang-orang tua yang sama. Senior, saya ingin menukarnya dengan teknik tingkat dewa. Apakah itu tidak apa-apa? Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata kepada seorang tetua. Kau ingin menukarnya dengan teknik tingkat dewa. Orang tua itu menatap Lu Ming dengan heran. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Tukar, Anda dapat menukarnya, tetapi Anda hanya dapat menukarnya untuk beberapa level pertama saja. Itu tidak terlalu berguna, dan harganya sangat tinggi. Apakah Anda benar-benar ingin menukarnya? Orang tua itu bertanya lagi. Jarang sekali orang datang ke paviliun penyimpanan suci untuk menukar teknik tingkat dewa. Ini karena teknik tingkat dewa hanya dapat ditukar untuk beberapa level pertama. Teknik itu tidak terlalu berguna, tetapi harganya sangat tinggi. Hampir tidak ada yang mau menukarnya. Senior, saya ingin menukarkannya dengan level pertama, terutama karena saya ingin mempelajarinya. Mohon izinkan saya melakukannya. Lu Ming berkata dengan tulus. Sesuai aturan, kamu dapat menukarkannya. Karena kamu bersikeras untuk menukarnya, aku tidak akan menghentikanmu. Berikut adalah pengenalan beberapa keterampilan dan teknik tingkat dewa. Lihatlah sendiri. Orang tua itu memberi Lu Ming sebuah jimat giok. Lu Ming mengambilnya dan membacanya dengan saksama.
Di dalamnya terdapat pengenalan sederhana mengenai beberapa seni dan teknik surgawi tingkat Sein. Semuanya luar biasa kuat dan memiliki kelebihannya sendiri. Senior, aku akan memilih tahap pertama dari teknik Dewa Dingin Pamungkas. Lu Ming berkata setelah mengembalikan jimat giok kepada lelaki tua itu. Dia mengincar teknik suci yang disebut teknik suci dingin ekstrim. Jika teknik surgawi es pamungkas dikembangkan hingga puncaknya, seseorang dapat mengembangkan kekuatan surgawi. Kekuatan surgawi es pamungkas sangat kuat dan dapat membekukan segalanya. Alasan mengapa Lu Ming memilih teknik dewa es tertinggi adalah karena sebelumnya dia telah mengolah teknik dewa tingkat raja, teknik es dewa. Dengan teknik dewa es sebagai fondasinya, kecepatan mengolah teknik dewa es pamungkas pasti akan lebih cepat. Oke, berikan aku token identitasmu. Biayanya 50.000 poin untuk ditukar dengan teknik surgawi dingin ekstrim tingkat pertama. Kata lelaki tua itu. Lu Ming memberikan token identitas kepada tetua. Tetua itu menggeseknya pada cakram arai dan Lu Ming kehilangan 50.000 poin. Harganya sangat tinggi. Jika bukan karena Lu Ming, yang lain tidak akan menukarkannya. Namun, Lu Ming tidak merasa sedikit pun enggan. Orang harus tahu bahwa memperoleh level pertama sama dengan memperoleh seluruh teknik surgawi dingin pamungkas. Ini adalah tahap pertama dari teknik surgawi dingin yang ekstrim, ambillah. Kemudian lelaki tua itu mengeluarkan sebuah gulungan dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming menerimanya dengan senang hati dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Kemudian, Lu Ming berjalan menuju gudang kitab suci dan melihat sekeliling. Hal pertama yang ingin dilakukannya adalah menukarkan keterampilan surgawi dan keterampilan rahasia. Sekarang setelah ia memiliki rumus, kuantitas, ia dapat menyimpan kekuatan Sen di dalamnya. Di masa depan, ia dapat menggunakan keterampilan Sen-nya sepuasnya, jadi ia tentu harus mengolah keterampilan Sen lainnya. Dia ingin menemukan keterampilan surgawi tipe kecepatan untuk dikembangkan. Pada tingkat kultivasinya, teknik sayap ROC yang belum sempurna yang telah ia kembangkan sebelumnya tidak lagi berguna. Orang lain telah mengembangkan keterampilan surgawi tipe kecepatan yang lengkap, dan kecepatannya tidak dapat lagi mengimbangi orang lain. Lu Ming melihat sekelilingnya dan segera, ia tiba di tingkat keempat. Ada 7 atau 8 tingkat keterampilan surgawi di sini. 9 teknik Kun Peng surgawi. Tiba-tiba, Lu Ming melihat sebuah keterampilan surgawi bertipe kecepatan yang disebut teknik 9 Kun Peng surgawi. Matanya langsung berbinar. Teknik 9 Kun Peng surgawi adalah keterampilan surgawi bertipe kecepatan 7 lapis. Teknik ini meniru 9 Kun Peng surgawi, dan setelah dijalankan, kecepatan seseorang akan secepat Kun Peng. Kun Peng bukanlah ROC biasa. Bahkan di alam semesta purba, Kun Peng adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Dikatakan bahwa Kun Peng yang baru lahir dapat bepergian dengan bebas di alam semesta dan melakukan perjalanan di antara berbagai galaksi dan area bintang dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Teknik 9 Kun Peng surgawi ini bukanlah versi yang lengkap. Tampaknya itu adalah gulungan yang tidak lengkap, hanya dengan 7 tahap pertama. Tampaknya masih ada lagi setelah itu, tetapi semuanya telah hilang. Harga pertukarannya adalah 30.000 poin. Aku ambil ini. Lu Ming memutuskan untuk menukarkannya dengan teknik 9 Kun Peng surgawi. Sekarang setelah ia memiliki keterampilan surgawi tipe kecepatan, langkah selanjutnya adalah keterampilan rahasia. Lu Ming tiba di level kelima. Bab 2719, Kekuatan Surgawi yang Sangat Dingin. Di lantai kelima, hanya ada beberapa keterampilan surgawi 9 kali lipat dan beberapa keterampilan rahasia. Nilai keterampilan rahasia sangat bervariasi. Beberapa keterampilan rahasia yang murah harganya sangat murah. Misalnya, teknik transformasi jiwa yang dibeli Lu Ming saat itu dapat menyembunyikan warna, aura, level, dan sebagainya dari kekuatan surgawi. Bagi kebanyakan orang, keterampilan rahasia seperti itu tidak terlalu berharga. Oleh karena itu, harganya tidak mahal. Akan tetapi, beberapa keterampilan rahasia harganya sangat mahal. Misalnya, keterampilan rahasia di lantai 5 ruang kitab suci Sekte Kongsuan semuanya sangat berharga dan berguna. Bahkan yang termurah pun harganya 100.000 poin. Lu Ming memandangi mereka satu per satu. Dia tergoda oleh banyak dari mereka. Namun, tidak semua keterampilan rahasia cocok untuknya. Faktanya,
Ada banyak keterampilan rahasia yang memiliki ketentuan kultivasi yang sangat ketat dan berbagai batasan. Misalnya, beberapa keterampilan rahasia memerlukan kekuatan surgawi yang sesuai, beberapa bahan khusus, atau persyaratan untuk tubuh surgawi. Semakin kuat suatu negara, semakin ketat pula persyaratannya. Oleh karena itu, banyak orang hanya dapat mengolah satu atau dua keterampilan rahasia saja, dan semuanya menakjubkan. Umumnya, mustahil untuk menguasai terlalu banyak keterampilan rahasia. Rantai es. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Dia melihat sebuah keterampilan rahasia yang disebut rantai es. Keterampilan rahasia semacam ini mengharuskan seseorang mengendalikan kekuatan suci yang sangat dingin untuk dapat mengolahnya. Sebelumnya, Lu Ming telah mengolah teknik es dewa. Sekarang, ia telah menukarnya dengan tahap pertama teknik dewa dingin pamungkas. Selama ia mengolah kekuatan dewa dingin pamungkas, sudah tepat untuk mengolah rantai es. Setelah belenggu es berhasil dikultivasikan, belenggu itu akan membentuk beberapa belenggu es dengan kekuatan yang luar biasa. Belenggu itu memiliki efek menyerang dan menjebak musuh. Selain itu, seiring dengan peningkatan level kultivasi seseorang di masa mendatang, kekuatannya juga akan meningkat. Namun, harga pertukarannya mengejutkan. Diperlukan 250.000 poin. 250.000. Hati Lu Ming terasa sakit. Seluruh kekayaan Lu Ming hanya sedikit lebih dari 370.000 poin. Dia telah memperoleh 360.000 poin dari perjalanan ke alam rahasia naga hitam ini. Dia memiliki lebih dari 10.000 poin yang tersisa sebelumnya. Secara total, dia memiliki lebih dari 370.000 poin. Sebelumnya, ia telah menggunakan 50.000 poin untuk ditukar dengan formula surgawi dingin ekstrim. Kemudian, teknik 9 Kun Peng surgawi membutuhkan 30.000 poin. Jika ia terus menukar dengan rantai es, Lu Ming akan memiliki sedikit lebih dari 40.000 poin. Saya sudah menukarkannya. Lu Ming menggertakkan giginya dan memutuskan untuk menukarkan poinnya. Sisa 40.000 poin sudah cukup untuk saat ini. Kuncinya adalah mengubah poin menjadi kekuatan. Setelah membuat keputusannya, Lu Ming pergi ke pintu dan menukarkan teknik Kunpeng 9 tingkat dan rantai es dari Tetua Agung. Melihat Lu Ming mampu mengeluarkan begitu banyak poin meskipun ia hanya berada di alam Dewa Void tingkat 7, Tetua itu terkejut. Ia menduga bahwa Lu Ming mungkin adalah murid dari tokoh penting di Sekte Kongsuan. Setelah berhasil menukarkan teknik Kunpeng 9 tingkat dan rantai es, Lu Ming pergi ke Menara Denyut Nadi Dewa dan memasukinya untuk berkultivasi. Di ruang rahasia di Menara Denyut Nadi Dewa, Lu Ming duduk bersila dan mengeluarkan tahap pertama teknik Dewa Es Ekstrim. Ia mulai mempelajarinya secara terperinci. Lu Ming baru mulai berkultivasi setelah dia memahami sebagian besarnya. Memang sangat sulit untuk mengolah teknik tingkat dewa. Meskipun hanya pada tingkat pertama, itu adalah yang termudah. Dengan bakat Lu Ming, ia harus mengolahnya selama beberapa bulan sebelum berhasil. Setelah mengolah tahap pertama, seberkas kekuatan surgawi yang sangat dingin muncul di tubuh Lu Ming. Ia segera mulai mengedarkan seni 1000 dao alam semesta. Begitu saja, kekuatan surgawi yang sangat dingin menjadi semakin tebal. Akhirnya, api surgawi terkondensasi dalam dantian Lu Ming. Api surgawi kelima adalah api surgawi yang terkondensasi dari kekuatan surgawi dingin yang ekstrim. Kekuatan surgawi yang ekstrim dingin adalah kekuatan surgawi tingkat suci dan kekuatannya mengejutkan. Astaga, Lu Ming mengedarkan energi surgawi dingin pamungkas sendirian. Dengan lambaian tangannya, telapak tangannya ditutupi dengan lapisan energi surgawi dingin pamungkas. Itu sangat dingin. Suhu seluruh ruang rahasia turun tajam, dan hawa dinginnya menusuk tulang. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa virtual tingkat tinggi akan membeku pada suhu ini. Sungguh kekuatan yang dahsyat, seperti yang diharapkan dari kekuatan surgawi. Lu Ming tersenyum. Dia cukup puas dengan kekuatan-kekuatan surgawi es. Saat ini, dia memiliki 5 jenis kekuatan surgawi di dalam tubuhnya. Kekuatan-kekuatan surgawi yang sangat dingin adalah yang kedua setelah kekuatan surgawi penguasa tertinggi. Alam semesta purba benar-benar berbeda dengan alam surga dan alam purba. Ketika berada di alam surga dan alam purba, Lu Ming telah menguasai banyak hukum. Ia telah lama menguasai kekuatan es. Namun, kekuatan es itu hanyalah kekuatan es di alam surga dan alam purba,
yang dihasilkan di bawah operasi dao surga dari alam surga dan alam purba. Dao surgawi dari alam surga dan alam purba sama sekali tidak berguna melawan alam semesta purba. Sekalipun Lu Ming telah menguasai hukum-hukum misterius seperti takdir, ruang waktu, kekacauan, dan sebagainya di alam purba alam surga, semuanya itu eksis berdasarkan dao surga dari alam purba alam surga. Adapun alam semesta purba, tentu saja memiliki hukum-hukum surgawiahnya sendiri, yang tidak berguna di alam semesta purba. Kekuatan dan kekuasaan surgawi yang dapat dikendalikan seseorang di alam semesta yang sunyi ini merupakan kekuatan tertinggi. Misalnya, jika kekuatan Dewa Dingin Pamungkas yang sedang dikultivasikan Lu Ming sekarang menyerang alam purba alam surga, seluruh dunia dewa jahat alam purba alam surga kemungkinan besar akan membeku. Bahkan dao surgawi akan dibekukan. Baik hukum takdir maupun hukum waktu dan ruang, semuanya tidak berguna. Semuanya disegel dalam es. Ini karena ini adalah kekuatan tertinggi yang dimiliki oleh alam semesta purba dan dunia yang lebih besar. Teruslah bercocok tanam. Lu Ming menutup matanya dan terus berkultivasi. Api suci dari kekuatan dingin yang ekstrim baru saja dinyalakan, dan kekuatannya jauh dari api suci lainnya. Butuh waktu untuk tumbuh. Waktu berlalu begitu cepat. Lu Ming telah berkultivasi di Menara Denyut Nadi Dewa selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, Lu Ming akhirnya berhasil mengolah api suci dengan kekuatan dingin tertinggi hingga ukuran yang sama dengan api suci lainnya dan kepadatan kekuatan suci yang sama. Tingkat kultivasi Lu Ming juga meningkat dan dia mendekati tingkat ke-8 alam dewa kekosongan. Di sisi lain, kemampuan Lu Ming tidak diragukan lagi menjadi lebih kuat. Jika dia melawan iblis bersayap, Feng Yuan Dao, dan yang lainnya sekarang, Lu Ming akan menang dengan lebih mudah. Lu Ming tidak langsung pergi. Sebaliknya, ia mulai menyimpan kekuatan surgawi ke dalam formula, ukuran. Ketika kekuatan surgawi habis, Lu Ming akan menyerap kekuatan surgawi dari dunia luar untuk mengisinya kembali. Kemudian, ia akan terus menyimpan kekuatan surgawi dalam formula, ukuran. Setahun kemudian, Lu Ming meninggalkan Menara Denyut Nadi Dewa dan menuju ke tempat kultivasi lain. Dia mulai mengolah teknik 9 Kun Peng surgawi dan rantai es. Tidak terlalu sulit untuk menguasai teknik Dewa Es Pamungkas dan belenggu es. Dia berhasil mengolahnya dengan sangat cepat. Di ruang terbuka, kawanan besar binatang buas menyerang Lu Ming. Ini adalah tempat untuk mengembangkan teknik surgawi. Tempat ini berada di dalam barisan besar. Binatang buas yang terpencil ini secara alami dipadatkan oleh barisan besar. Namun, kekuatan tempur mereka mencengangkan dan mereka tidak takut mati. Rantai es. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Dengan lambaian tangannya, beberapa rantai terbang keluar dari tubuhnya. Rantai-rantai ini sepenuhnya dipadatkan oleh kekuatan surgawi absolute Frost dan tampak kokoh. Wus, wus, wus. 9 rantai menari-nari di udara dan mengikat 9 binatang buas dengan erat. Kekuatan es yang mengerikan akan membekukan binatang buas ini. Bab 2720 Klan Jiwa Es. Mengaum, mengaum. 9 binatang buas itu meraung liar dan berjuang untuk melepaskan diri. 9 binatang buas ini semuanya berada pada tahap pertama alam dewa sejati. Tentu saja, mereka hanyalah ahli alam dewa sejati tahap pertama biasa dan tidak dapat dibandingkan dengan iblis bersayap dan yang lainnya. Akan tetapi, 9 rantai es itu mengeluarkan suara berderit seolah-olah tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mengembun, Lu Ming terus mengendalikan rantai es, mencoba mencekik 9 binatang buas itu. Namun, saat binatang buas itu melawan, suara derit rantai es itu semakin keras. Akhirnya, dengan suara keras, 9 rantai itu meledak. Mengaum, mengaum. 9 binatang buas itu meraung saat mereka menyerang Lu Ming. Lu Ming mengeluarkan tombak panjang dan menusuk 9 kali berturut-turut, membunuh 9 binatang buas itu. Hah! Sepertinya jika aku ingin mengembangkan rantai es hingga ke kekuatannya yang terkuat, hanya mengandalkan kekuatan suci dingin pamungkas saja tidaklah cukup. Lu Ming mendesah. Menurut apa yang tercatat dalam belenggu es, jika seseorang ingin mengolahnya hingga sempurna dan mengeluarkan kekuatan penuh dari belenggu es, mereka akan membutuhkan beberapa bahan khusus. Tanpa bahan-bahan ini, rantai es itu seperti tidak memiliki fondasi. Rantai itu akan hancur hanya dengan satu serangan dan tidak akan mampu melepaskan kekuatan penuhnya. Menurut teknik rahasia, bahan terbaik untuk mengolah belenggu es adalah batu bulan dingin.
Ki dingin yang terkandung dalam batu bulan dingin dapat memungkinkan pengolahan belenggu es mencapai keberhasilan besar. Lu Ming meninggalkan tempat kultivasinya dan pergi ke perpustakaan. Setelah membaca banyak buku, dia menemukan bahwa batu bulan dingin sangat langka dan berharga. Batu itu hampir punah di galaksi langit Qin dan hanya klan jiwa es yang memilikinya. Akan tetapi, klan jiwa es merupakan salah satu klan terkuat di medan bintang surga Qin. Ada banyak ras di Qin Heaven Starfield, tetapi hanya ada dua yang terkuat. Salah satunya adalah klan jiwa es. Klan jiwa es lebih kuat daripada sekte Kong Xuan dan ketiga kekuatan penguasa lainnya. Hanya beberapa kekuatan yang bekerja sama yang dapat bersaing dengan klan jiwa es. Kekuatan klan jiwa es terbukti nyata. Batu bulan dingin adalah harta karun yang sangat berharga bagi klan jiwa es. Tidak mudah untuk mendapatkannya. Sepertinya aku hanya bisa mengesampingkan rantai es untuk saat ini. Aku akan pergi ke klan jiwa es dan menemukan beberapa batu bulan dingin saat aku meningkatkan kultivasiku. Lu Ming merenung sejenak, lalu kembali ke tempat dia mengembangkan keterampilan surgawi, memusatkan perhatian padanya. Budidaya tidak mengenal waktu. Musim semi telah berlalu dan musim gugur pun tiba. Dalam sekejap mata, 20 tahun telah berlalu. Dalam 20 tahun terakhir, Lu Ming telah mengabdikan dirinya untuk berlatih berbagai keterampilan surgawi dan telah membuat kemajuan besar. Armor Crimson Gold tingkat 9 telah mencapai tingkat ketiga, dan 3 serangan apokaliptik juga telah menembus ke tingkat ketiga. Sedangkan untuk keterampilan surgawi tipe kecepatan, teknik 9 Kun Peng surgawi, Lu Ming telah mengolahnya ke tingkat kedua. Sementara itu, basis kultivasi Lu Ming terus meningkat dengan mantap dan perlahan mendekati puncak alam dewa kekosongan tingkat ke-8. Perlu diketahui bahwa pada level dewa virtual tingkat tinggi, dibutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk naik level. Lu Ming sudah bisa meningkatkan kultivasinya hingga mencapai puncak level dewa virtual tingkat 8 dalam 20 tahun. Selain itu, kemungkinan memicu kekuatan tempur 3 kali lipat dari formula pertempuran juga meningkat menjadi 1/4. Dari 4 kali pemicuan, 1 berhasil. Kultivasiku sudah mencapai puncak level 7 alam dewa void. Mengapa aku tidak mencoba menerobos ke level 8 sekaligus? Petik 2. Lu Ming merenung dan pergi ke menara denyut nadi surgawi untuk menerobos ke alam berikutnya. Beberapa bulan kemudian, Lu Ming berhasil seperti yang diharapkan. Kultivasinya telah mencapai alam dewa void tingkat 8, dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Lu Ming sangat puas. Dia mengkonsolidasikan kultivasinya selama beberapa hari lagi sebelum dia keluar dari menara denyut nadi dewa. Begitu dia keluar dari menara denyut nadi dewa, Lu Ming melihat seseorang yang dikenalnya. Dia adalah sesepuh sekte luar, Huo Quan. Lu Ming, aku sudah menunggumu selama beberapa hari. Jika kamu tidak keluar dalam beberapa hari, aku harus masuk dan memanggilmu. Huo Quan berkata sambil tersenyum. Jelas, Huo Quan telah mengetahui dari para penjaga menara denyut nadi dewa bahwa dia sedang berkultivasi di menara denyut nadi dewa. Ini tidak sulit untuk diketahui. Apakah ada yang Anda butuhkan, Tetua Huo? Lu Ming bertanya. Bukan aku, tapi Ketua Sekte. Ketua Sekte punya sesuatu yang harus kamu lakukan. Kata Huo Quan. Gunung Perahu Naga akhirnya punya sesuatu untuk ditanyakan padaku. Mata Lu Ming berbinar. Sudah beberapa dekade sejak Gunung Perahu Naga melemparkan kutukan darah naga hitam padanya. Perahu Naga tidak pernah mencari Lu Ming dalam beberapa dekade terakhir, tetapi Lu Ming tahu bahwa itu hanya masalah waktu sebelum perahu naga datang mencarinya. Ketua Sekte, apa yang ingin kau bicarakan denganku? Tanya Lu Ming. Saya meminta Anda untuk menyelesaikan misi yang berhubungan dengan klan jiwa es. Kali ini Anda tidak akan pergi sendirian. Beberapa orang akan pergi bersama Anda. Anda akan diberi hadiah 20.000 poin jika menyelesaikan misi. Kata Huo Quan. Aku akan pergi ke klan jiwa es untuk sebuah misi. Hati Lu Ming tergerak. Sungguh suatu kebetulan. Hanya klan jiwa es yang memiliki batu bulan dingin. Lu Ming telah berencana untuk mengunjungi klan jiwa es setelah tingkat kultivasinya lebih tinggi, lebih baik setelah ia berhasil menembus tingkat dewa sejati, tetapi tampaknya ia harus pergi lebih awal. Bagus, saya akan mencoba mendapatkan beberapa batu bulan dingin. Mengenai hadiah 20.000 poin, Lu Ming tidak terlalu peduli. Itu hanya sekadar pikiran yang terlintas. Berapa banyak orang dari Sekte Kong Xuan yang datang? Lu Ming bertanya lagi. Kali ini,
Semua murid inti berusia di bawah 10.000 tahun. Totalnya ada 9 orang. Termasuk kamu, ada 10 orang. Terlebih lagi, kali ini kamu adalah pemimpin tim. Kata Huo Quan. Pada titik ini, Huo Quan dengan hati-hati mengamati Lu Ming, matanya menunjukkan keterkejutan yang dalam. Sebagai sesepuh sekte luar, tentu saja dia tahu tentang pertarungan Lu Ming melawan 9 dari 10 dewa virtual teratas di alam rahasia naga hitam. Ketika pertama kali mendengar hal itu, dia sangat terkejut. Reaksi pertamanya adalah tidak percaya. Sekarang, ketika dia melihat kultivasi Lu Ming, dia terkejut sekali lagi. Alam Dewa Kekosongan tingkat ke-8. Dia ingat betul bahwa basis kultivasi Lu Ming baru berada di alam setengah dewa ketika dia memenangkan tempat pertama dalam penilaian 13 klan. Baru beberapa dekade berlalu, tetapi basis kultivasi Lu Ming telah meroket ke alam Dewa Void tingkat 8. Tidak heran jika ketua sekte akan menemuinya secara langsung. Dia memang seorang jenius yang mengerikan. Huo Quan berpikir dalam hati. Saya kaptennya. Lu Ming tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi kapten kali ini. Benar sekali. Ini adalah perintah dari ketua sekte. Selain itu, ini adalah bendera pemimpin timmu. Bendera ini melambangkan otoritasmu sebagai pemimpin tim. Dalam misi ini, 9 orang lainnya akan mendengarkan perintahmu. Setelah mengatakan ini, Huo Quan mengeluarkan sebuah bendera yang sedikit lebih besar dari telapak tangannya. Bendera itu berwarna keemasan, seolah-olah terbuat dari emas. Baiklah kalau begitu. Lu Ming mengangguk tanpa berkata apa-apa, lalu mengambil bendera itu dan menyimpannya. Ikutlah denganku. Yang lain sudah menunggumu selama 2 hari. Huo Quan tersenyum dan berbalik untuk terbang ke satu arah. Lu Ming mengikutinya. 9 pemuda sedang menunggu di ruang terbuka di pelataran dalam. 9 orang ini, ada pria dan wanita. Mereka semua tampak sangat muda, berusia di bawah 10.000 tahun. Selain itu, mereka semua adalah murid sekte dalam dengan basis kultivasi alam dewa sejati. Untuk mampu menerobos ke alam dewa sejati dalam waktu 10.000 tahun, tidak diragukan lagi, mereka semua adalah naga di antara manusia, orang-orang dengan bakat yang luar biasa. Bab 2721 Aku kaptennya. 9 orang ini akan pergi ke klan Jiwa Es bersama Lu Ming untuk melaksanakan misi. Tetapi saat ini, ke-9 orang itu mulai tidak sabar. Siapa kapten kita? Dia begitu sombong sampai membuat kami bersembilan menunggunya selama 2 hari. Seorang pria muda berkata dengan tidak senang. Benar sekali. Aku ingin melihat siapa yang begitu sombong. Apakah kekuatanmu cukup untuk meyakinkan orang banyak? Wanita muda lainnya juga berbicara dengan ekspresi tidak sabar. Yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi wajah muram mereka berbicara sendiri. Mereka di sini. Tiba-tiba, seorang pemuda mengangkat kepalanya dan menatap langit. Yang lainnya juga ikut melihat ke atas. Di langit, 2 sosok mendekat. Mereka adalah Lu Ming dan tetua Huo Quan. Lu Ming dan Huo Quan mendarat di tanah. Penatua Huo Quan. Para pemuda dan pemudi menangkupkan tangan mereka dan memberi hormat kepada Huo Quan. Mereka semua tahu dalam hati mereka bahwa meskipun Huo Quan hanyalah seorang tetua sekte luar, identitas aslinya adalah seorang murid agung dari guru sekte, Gunung Longzhou. Ia sangat dihormati oleh guru sekte, dan posisinya saat ini sebagai seorang tetua sekte luar hanyalah sebuah ujian. Bahkan banyak tetua sekte dalam akan bersikap sopan kepada Huo Quan saat mereka melihatnya, jadi mereka tentu saja tidak berani bertindak gegabah. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Huo Quan melambaikan tangannya dan berkata. 9 pemuda itu berdiri dan melirik Lu Ming, mengabaikannya sama sekali. Penatua Huo Quan, Anda mengatakan akan membawa kapten kita ke sini, tetapi mengapa saya tidak menemuinya? Kita sudah menunggu selama 2 hari. Benar sekali. Siapa yang begitu sombong sehingga bahkan tetua Huo Quan tidak bisa mengundangnya? Semua orang ikut berkomentar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming adalah orang yang selama ini mereka tunggu. Tanda identitas yang tergantung di tubuh Lu Ming menunjukkan bahwa dia adalah murid sekte luar. Bagaimana mungkin seorang murid sekte luar adalah orang yang mereka tunggu? Terlebih lagi, dia adalah pemimpin tim mereka. Mereka mengira Lu Ming hanya seorang antek Huo Quan. Kau tidak perlu menunggu. Dia sudah di sini. Ayo, biar ku perkenalkan dia padamu. Ini Lu Ming. Dia akan menjadi pemimpin timmu untuk misi ini.
Huo Quan menunjuk Luming dan berkata, "Apa?" 9 pemuda dan pemudi itu tercengang. Mereka menatap Luming dan kemudian menatap Huo Quan. "Dia, Tetua Huo Quan, apakah kau melakukan kesalahan? Dia hanya seorang murid sekte luar, namun dia ingin menjalankan misi bersama kita. Bukankah dia akan menjadi beban bagi kita? Dan dia adalah pemimpin tim kami. Sungguh lelucon." 2 pemuda langsung berteriak, "Nak, lebih baik kau serahkan bendera kapten." "Benar sekali. Serahkan dengan cepat. Jangan berpikir bahwa kami tidak tahu tujuanmu. Kamu di sana untuk mendapatkan poin, tetapi jangan berpikir bahwa kamu akan menyakiti kami karena keserakahanmu." Orang-orang lainnya mengarahkan tombak mereka ke Luming. Misi kali ini selesai, dan semua orang bisa mendapatkan 20.000 poin. 20.000 poin sama dengan 200 juta permata suci. Itu jumlah yang sangat besar bahkan untuk murid biasa. Mereka merasa Luming iri dengan hadiah itu dan itulah sebabnya dia mengikuti mereka untuk mendapatkan poin. Dapat poin. Rakus. Luming mencibir dalam hatinya. Dia melirik 9 pemuda dan pemudi itu dengan acuh tak acuh dan berkata, "Berita yang kuterima adalah bahwa kalian adalah pemimpin tim untuk misi ini. Kalian semua harus mendengarkan perintahku. Kalian ingin memberontak sekarang. Omong kosong, pemberontakan apa? Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri, kamu pikir kamu siapa? Benar sekali, serahkan bendera kapten dan pergilah." Beberapa dari mereka langsung marah dan memaki dengan keras. Aura dingin mereka menekan Luming. "Cukup." Pada saat ini, teriakan Huo Quan membuat semua orang terdiam. Ekspresi Huo Quan berubah ke arah 9 pemuda dan pemudi dengan tidak senang saat dia berkata, "Biar ku beritahu, misi ini ditugaskan secara pribadi oleh ketua sekte. Luming adalah pemimpin tim, dan ketua sekte secara pribadi menunjuknya. Jika kalian keberatan, kalian dapat berbicara langsung dengan ketua sekte." 9 pemuda itu saling memandang. Beraninya mereka mencari pemimpin sekte. "Apakah kalian meragukan visi master sekte?" Huo Quan bertanya lagi. Murid ini tidak berani. 9 pemuda dan pemudi itu buru-buru berkata, "Karena kamu tidak berani, maka ikuti saja perintahku. Aku katakan padamu, kamu harus mengikuti perintah Luming untuk operasi ini. Apakah kamu mengerti?" Mata Huo Quan berbinar saat dia berbicara, dan tubuhnya mulai memancarkan aura yang kuat dan dingin. "Ya, ya." 9 pemuda dan pemudi itu mengangguk berulang kali. Namun, meskipun mereka mengangguk di permukaan, tidak seorang pun tahu apa yang mereka pikirkan. "Baiklah, ayo pergi. Aku akan membawamu ke formasi teleportasi. Lalu, kita akan pergi ke klan Jiwa Es melalui formasi teleportasi. Ayo pergi." Huo Quan berkata sambil berbalik dan pergi. Yang lain segera mengikuti. Sekte Kongsuan sangat jauh dari klan Jiwa Es. Mereka dipisahkan oleh banyak galaksi. Meskipun mereka mengambil formasi teleportasi, mereka masih membutuhkan waktu lebih dari sebulan. Akhirnya, mereka tiba di sebuah planet. Huo Quan tidak melanjutkan untuk mengirim mereka ke sana karena mereka sudah berada di wilayah klan Jiwa Es. Mereka diterima oleh klan Jiwa Es. Apakah ini klan Jiwa Es? Luming mengamati para anggota klan Jiwa Es dengan rasa ingin tahu. Penampilan klan Jiwa Es tidak jauh berbeda dengan manusia. Perbedaan terbesar adalah rambut dan pupil mereka, yang keduanya berwarna putih salju. Kulitnya juga sedikit lebih putih daripada manusia biasa, dan dia memancarkan aura dingin saat dia berjalan. "Semuanya, ikuti kami." Seorang lelaki tua dari klan Jiwa Es tersenyum dan memimpin Luming dan yang lainnya ke planet utama klan Jiwa Es, planet Jiwa Es. Mereka tiba di Ice Soul Star setelah beberapa hari. Ice Soul Star, sesuai namanya, adalah planet es sungguhan. Seluruh planet itu tertutup es. Di mana-mana di planet ini sangat dingin. Sebagian besar bangunan di kota utama klan Jiwa Es terbuat dari es yang telah membeku selama ratusan juta tahun. Klan Jiwa Es membawa Luming dan yang lainnya ke sebuah aula. Aula itu dipenuhi es berusia ratusan juta tahun. Udara dinginnya sangat menyengat dan suhunya sangat rendah. Jika bukan karena keterampilan kultivasi mereka yang mendalam, mereka pasti sudah membeku menjadi es loli. Namun, Luming merasa sangat nyaman. Dia telah mengolah teknik Dewa Dingin Pamungkas dan dapat mengendalikan kekuatan Dewa Dingin Pamungkas. Saat kekuatan Dewa beredar, udara dingin di luar terus mengalir ke tubuh Luming. Dia merasa sangat nyaman. Para pahlawan muda,
Untuk misi ini, selain dari Sekte Kongsuan, klan Jiwa Es juga telah mengundang beberapa jenius sekte lain dari 13 klan Qin Heaven. Beberapa dari mereka belum tiba dan harus menunggu beberapa hari. Kalian dapat tinggal di sini selama beberapa hari ke depan. Kata lelaki tua dari klan Jiwa Es. Ada orang dari sekte lain. Semua orang tergerak hatinya, dan mereka menunjukkan ekspresi penasaran. Mereka penasaran dengan misi kali ini. Klan Jiwa Es tidak banyak bicara. Mereka hanya menjelaskan beberapa hal dan pergi. Setelah klan Jiwa Es pergi, Lu Ming melangkah ke sebuah ruangan. Ia berencana untuk berkultivasi sambil menunggu. Bab 2722 jika Anda menginginkannya, datang dan dapatkan sendiri. Lu Ming, berhenti. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Kemudian, sebuah sosok melintas dan seorang pemuda berjubah ungu muncul di depan Lu Ming, menghalangi jalannya. Kemudian, dalam sekejap, 8 pemuda dan pemudi lainnya mengelilingi Lu Ming. Dia benar-benar terburu-buru. Sudut bibir Lu Ming sedikit melengkung, membentuk senyuman dingin. Lu Ming, tetua Huokuan tidak ada di sini sekarang dan tidak ada yang bisa melindungimu. Sebaiknya kau serahkan bendera pemimpin tim. Kau tidak berhak menjadi pemimpin tim kami, mengerti? Pemuda berjubah ungu itu berkata dengan ekspresi meremehkan. Benar sekali. Jika kau menyerahkan bendera dengan patuh, kami mungkin akan membiarkanmu menjalankan misi demi sesama murid. Kau bahkan mungkin mendapatkan banyak poin. Jika tidak, kami hanya bisa memintamu untuk tersesat. Wanita muda lainnya bahkan lebih mendominasi dan memiliki ekspresi angkuh. Begitu mereka tiba di wilayah klan Jiwa Es, mereka tidak dapat menahan diri untuk meminta Lu Ming menyerahkan bendera ketua tim. Jabatan saya sebagai pemimpin tim ditunjuk secara pribadi oleh ketua sekte. Mungkinkah kalian semua ingin melanggar perintah ketua sekte? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh, ekspresinya sangat tenang. Jangan gunakan pemimpin sekte untuk menekan kita. Ada pepatah lama yang mengatakan, ketika seorang jenderal berada di luar, dia tidak akan mendengarkan perintah penguasa. Selain itu, misi ini menyangkut keselamatan kita semua. Bagaimana kita bisa membiarkan murid sekte luar sepertimu menjadi pemimpin tim dan membahayakan nyawa kita? Petik 2. Benar sekali. Selain itu, ada juga orang-orang dari sekte lain di sini. Jika mereka tahu bahwa ketua tim kita adalah murid sekte luar, kita akan ditertawakan. Kenapa kau bicara omong kosong dengannya? Kalau dia tidak menyerahkannya, kami sendiri yang akan mengambilnya. Beberapa pemuda berbicara dengan dingin, dan beberapa di antara mereka sudah mulai tidak sabar. Bukan tidak mungkin bagi saya untuk menyerahkan bendera itu. Pada saat ini, suara Lu Ming tiba-tiba terdengar. Yang lain tersenyum meremehkan. Mereka tahu bahwa Lu Ming tidak akan berani menentang keinginan mereka. Tapi saya sangat penasaran. Jika saya memberikan bendera itu kepada Anda, siapa yang akan menjadi pemimpinnya? Lu Ming berkata sambil tersenyum. Tentu saja, saya akan menjadi pemimpin tim. Kultivasi saya adalah yang tertinggi di sini. Seorang pemuda berwajah panjang berkata dengan arogan. Bulls.hit, kamu punya kultivasi tertinggi. Sungguh lelucon, tanyamu padaku. Seorang pemuda yang tinggi dan kekar segera meraung dan aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Tahap Dewa Sejati tingkat keempat. Pemuda kekar ini memancarkan aura yang sangat mengejutkan. Kultivasinya berada di level keempat alam Dewa Sejati. Mata Lu Ming berkedip, memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia memang layak menjadi elit sekte dalam. Usianya kurang dari 10.000 tahun, tetapi kultivasinya telah mencapai tingkat keempat dari tahap Dewa Sejati. Dengan kultivasi semacam ini, dia bahkan bisa menjadi penguasa di Sungai Astral yang kacau. Misalnya, Kepala Istana Yuan Luo dan Kepala Sekte Xiao Yao keduanya berada di tahap keempat alam Dewa Sejati. Namun, kekuatan tempur murid-murid inti Sekte Kongsuan jelas jauh di atas Kepala Istana Yuan Luo dan Kepala Sekte Xiao Yao. Aku tidak takut padamu. Pemuda berwajah panjang itu juga memancarkan aura yang mengejutkan. Dia juga berada di tahap keempat alam Dewa Sejati dan bertarung melawan pemuda kekar itu. Mata orang lain tak dapat menahan diri untuk memperlihatkan ketakutan dan kesungguhan. Jangan terpengaruh oleh bocah nakal ini. Jika dia ingin kita bergerak, tidak akan terlambat untuk bergerak setelah kita mendapatkan benderanya. Pada saat ini, seorang pemuda lain berbicara. Pemuda berwajah panjang dan pemuda kekar kemudian menarik kembali aura mereka dan menatap Lu Ming. Benar sekali, kita ambil benderanya dulu,
baru kita tentukan siapa pemimpinnya. Kata pemuda berwajah panjang itu. Nak, hasutanmu terlalu rendah. Tidak ada gunanya melawan kami. Serahkan bendera itu dan jangan buang-buang waktu kami. Pemuda berjubah ungu itu berteriak. Yang lainnya juga menatap Lu Ming dengan ekspresi tidak bersahabat. Sepertinya kalian masih punya kecerdasan dan tidak terlalu bodoh. Baiklah, siapapun yang menginginkan bendera itu, datanglah dan ambillah. Mari kita lihat apakah kalian punya kemampuan untuk melakukannya. Lu Ming tersenyum dan membuka telapak tangannya. Bendera itu ada di telapak tangannya. Kamu terlalu percaya diri dan masih berani melawan kami. Kalau begitu aku akan memberimu pelajaran dulu. Pemuda berjubah ungu itu memimpin. Ia melangkah maju dan melambaikan tangannya. Kelima jarinya terentang dan mencengkeram Lu Ming seperti sangkar. Energi surgawi bersiul. Sebelum cakar itu mencapai Lu Ming, aliran udara yang kuat telah menghancurkannya dengan kekuatan yang mengejutkan. Pemuda berjubah ungu ini memiliki kultivasi tahap kedua dari Dewa Sejati. Kultivasimu tidak buruk, tetapi kekuatan tempurmu tampaknya biasa saja. Jantung Lu Ming berdebar kencang dan dia melancarkan pukulan dengan tangan kosong. Bocah ini berani melawan, bahkan melawan dengan tangan kosong. Dia benar-benar tidak tahu kekuatannya sendiri. Satu gerakan saja dan dia mungkin akan berlutut di tanah. Pemuda-pemuda lainnya pun berpikiran sama. Akan tetapi, pada saat berikutnya, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak membelalakkan mata karena tidak percaya. Tinju Lu Ming bertabrakan dengan cakar pemuda berjubah ungu itu. Sebuah ledakan keras terdengar, dan sesosok tubuh terpaksa mundur. Orang yang mundur adalah pemuda berjubah ungu. Pemuda berjubah ungu itu terhuyung dan mundur lebih dari selusin langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Kamu. Pemuda berjubah ungu itu menatap Lu Ming dengan kaget. Dia tidak dapat mempercayainya. Dia berada di alam dewa sejati tingkat kedua, sementara aura Lu Ming hanya berada di alam dewa kekosongan tingkat ke-8. Dia benar-benar dipaksa mundur oleh seseorang di level 8 alam dewa Void dalam satu gerakan. Bagaimana ini mungkin? Anda ingin menjadi pemimpin tim dengan sedikit kekuatan ini. Sungguh lelucon. Lu Ming tersenyum meremehkan. Nak, jangan kurang ajar begitu. Aku baru menggunakan 30% kekuatanku tadi. Pemuda berjubah ungu itu berteriak. Memang, dia hanya menggunakan 30% kekuatannya. Dia pikir 30% kekuatannya sudah cukup untuk menghadapi murid luar. Dia tidak menyangka bahwa kemampuan Lu Ming berada di luar imajinasinya. Maaf, aku hanya menggunakan 10% kekuatanku tadi. Lu Ming tersenyum tipis. Dia memang hanya menggunakan 1/10 dari kekuatannya, tetapi bagaimana yang lain bisa mempercayainya? Kau membanggakan diri tanpa malu-malu. Aku ingin melihat kemampuan seperti apa yang kau miliki. Pemuda berjubah ungu itu meraung. Pedang Ki membubung ke langit. Pedang tempur muncul di tangannya. Dia menggunakan keterampilan surgawi. Pedang Ki bersiul dan menyapu ke arah Lu Ming. Telapak tangan Lu Ming bersinar dan tombak panjang muncul. Tombak panjang itu bergetar dan menyapu ke arah pemuda berjubah ungu itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan beberapa ledakan berturut-turut, pedang Ki pemuda berjubah ungu itu runtuh dan tombak panjang itu terus menyerangnya. Tubuhnya bergetar hebat dan dia terlempar oleh tombak Lu Ming. Dia menabrak dinding yang terbuat dari es berusia 100 juta tahun dan hampir menghancurkannya. Aduh, pemuda berjubah ungu itu memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat saat dia menatap Lu Ming dengan kaget. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dan memperlihatkan keterampilan surgawi, tetapi dia tidak sebanding dengan tombak Lu Ming dan terluka karenanya. Bagaimana mungkin kemampuan Lu Ming begitu kuat? Sungguh mengerikan. Dia tidak dapat mempercayainya. Daftar peringkat dewa virtual tingkat ke-8 sebenarnya dapat menekannya, yang merupakan pukulan besar baginya. Di samping itu, 8 pemuda dan pemudi lainnya juga tercengang ketika menyaksikan pemandangan ini.